Cek cek. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada sampai hari ini karena anugerah dan kebaikannya. Amin. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan namanya pada pagi hari ini. Kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik, Yesus namamu indah. Haleluya. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Kami mau cinta Engkau selalu, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu. Panggil dia Yesus, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Hanya Dia yang layak terima sembah dan pujian. Hanya Dia yang layak terima segala hormat kemuliaan. Haleluya Tuhan. Oh, ku sembah Engkau semua karena kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya, Engkau yang layak ditinggikan, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik. Nama-Mu indah Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Tuhan sudah curahkan bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang di hadirat Tuhan, membawa setiap pujian kami Yesus. Kiranya Tuhan Engkau layakkan kami Tuhan untuk kami datang di hadirat-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Kuduskan kami Yesus, layakkan kami ya Tuhan. Dan Tuhan pada pagi hari ini kami membawa setiap ibadah kami Tuhan. Kami membawa ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir, yang rindu akan kebenaran firman-Mu, yang rindu akan memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau jagai proteksi hati mereka, pikiran mereka supaya mereka boleh fokus hanya kepadamu Tuhan. Terlebih Tuhan juga Engkau proteksi tempat ini. Kiranya kami boleh beribadah dengan hati yang gembira, hati yang sukacita, dan kami boleh beribadah dengan damai di dalam Tuhan. Dan Tuhan Kau juga memberkati jemaat kami yang belum hadir atau yang dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Tuhan tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, dan mereka boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Hai dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Beri salam kanan kirinya, katakan, aku mengasihimu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau nyanyi pujian bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Saya mau ngajak kita untuk sama-sama ikut Tuhan, sama-sama derek Gusti Yesus. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo
monggo sami derek Gusti. Katakan monggo mas sami derek Gusti. Monggo mas sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Monggo mbak sami derek Gusti. Monggo mbak sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Monggo dek sami derek Gusti. Amin. Monggo dek sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus, amin. Ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Ada yang ingin bersaksi pada pagi hari ini? Ada? Oh, Bu Panjaitan. Silakan Ibu. Nanti gak kedengaran. Yang di itu gak kedengaran. Yang di apa YouTube. Yang di YouTube gak kedengaran. Shalom, puji Shalom. Tuhan, Tuhan baik. Karena sampai saat ini saya masih dikasih kesempatan hidup. Haleluya. Kalau kita lihat tempo hari 2 minggu yang lalu, saya sudah katanya stroke ringan kah apa gitu, tapi
Dokter bilang enggak, soalnya waktu saya tidur-tiduran gitu mau berdiri enggak bisa, mau tangan saya yang kiri sama kaki kiri enggak bisa bergerak. Sekuat tenaga saya mau buka gerendel di pintu kamar. Terus suara saya juga sudah enggak ada. Terus bisa buka, ketok-ketok tangan kanan kan jatuh saya dari ranjang. Habis gitu bisa terbuka. Terus sama anak-anak kan bawa UGD aja bilang gitu. Terus bapaknya enggak usah, sini saya urut aja. Diurut dari kaki sampai ke kepala sini. Terus tiba-tiba ya kira-kira 10 menit bisa bergerak tangan dan kaki saya. Terus waktu itu hari malam Selasa. Kami Selasa sore kami ke Siloam, ke dokter umum. Terus ditanya, apa Bu keluhannya? Saya bilang, ya saya ceritakan begini-begini. Tapi dokter tidak memberikan apa itu katanya stroke, itu tidak. Cuma kepala pusing Bu? Enggak dok. Saya bilang gitu. Terus di terapi saya suruh dorong dokter, suruh ngangkat tangannya dokter begitu. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan sama saya masih. Terus habis gitu Rabunya lagi nanti tadi saya ke Puskesmas. Saya bilang anakku minta rujukan ke Puskesmas. Dikasihlah rujukan ke Puskesmas. Tangan saya yang kanan ini dicek darah, kolesterolnya 200, terus tekanannya 178. Tapi begitu kami sudah selesai kan dikasih rujukan ke Siloam, dibawa ke Siloam. Di sana dicek kok bisa kolesterolnya 400, terus tekanan darahnya 207. Jadi ya saya kaget, ditanya dokter spesial apa itu namanya, saraf. Nah makanya diambil rujukan supaya nanti kalau memang itu sarafnya yang rusak kan biayanya mahal, makanya jadi dikasih BPJS. Terus saya nunggunya itu antrinya masalah namanya juga BPJS ya, pelayanannya enggak seperti yang bayar gitu. Nunggu hasil labnya itu sampai 2 jam, antri nunggu obatnya farmasi 2 jam. Jadi bukannya tambah apa sehat, tekanan tambah tinggi. Nah, tapi ya dipuji Tuhan dikasih obat sama dokter saraf itu. Ditanya juga, kepalanya sakit Bu? Enggak dok, saya bilang. Terus apa keluhannya sekarang? Enggak ada sih, saya bilang gitu. Terus dikasih obat pengencer darah 3 macam, ya, disuruh minum pagi dan sore itu habis makan. Tapi ya sampai sekarang jadi saya makan itu hanya rebus-rebus saja. Tahu direbus, tempe direbus itu aja. Tapi ya saya bilang dalam hatiku, kalau kayak gini terus ya lemes badan saya, mati lemas, saya bilang gitu. Tapi ya puji Tuhan sekarang sudah bisa berdiri. Cuma dokter bilang selama 1 minggu jangan ada kegiatan ya Bu, apalagi nyuci. Dibilang gitu dokter. Iya dok, saya bilang gitu ya. Makasih ya dok, saya bilang. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kesehatan sama saya. Semoga itu terus sampai Tuhan menjemput. Makasih, itu aja kesaksian saya. Jadi kecapean nyuci ya Bu ya. Jadi suruh istirahat dulu nyucinya ya. Karena diurut aja sudah langsung bisa gerak, berarti kecapean itu Bu. Ya semoga Tuhan terus memulihkan dan memberi kesehatan, kekuatan buat Bu Panjaitan, Pak Panjaitan, serta anak-anak dan cucu-cucunya dimanapun mereka berada. Ada lagi yang ingin bersaksi? Kalau tidak ada, mari kita
Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Danang. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita apapun musim keadaan dalam hidup ini. Setiap musim yang kita boleh lewati itu semua karena penyertaan Tuhan. Musim senang, musim sakit, musim sehat, musim sedih, itu Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Kita mau katakan Tuhan baik, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan pemeliharaan Tuhan selalu menyertaiku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan jemaat saja. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa kami serahkan kepada hamba-Nya di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara-saudari, mari kita arahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu yang kami rindu, yang kami hormati, dan sebagai jalan dalam kehidupan kami selama kami di dalam perjalanan hidup ini. Bimbing kami, beri kami hati yang lemah lembut, supaya firman ini boleh kami terima dengan sukacita. Kami mohon di dalam nama Tuhan dan Allah kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ya, firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Yakobus 12 sampai 18 ya. Kita tuntaskan saja ayat ini. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Ya, sambil nunggu. Sudah ketemu semuanya? Ayat yang pertama pria, ayat yang selanjutnya untuk wanita. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang wanita. Saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ada yang kelewat? Ya, shalom semuanya. Sehat semuanya? Amin. Ya, puji Tuhan, saya juga sudah sehat. Jadi tadi benar ya, kalau kita itu ke BPJS, tekanan darah kita naik. Itu hampir semua ya. Kenapa naik? Lama. Karena lama itu tekanan pasti naik ya. Jadi bukan karena yang tekanannya mungkin 100 berapa normal, begitu sudah antri di BPJS, tekanan berubah. Harusnya dokter paham ya kalau naik seperti itu. Tapi kalau dokter yang baru atau perawat yang baru, gugup ya. Kok tadi tinggi nih gitu. Padahal itu biasa, kalau di BPJS rata-rata semuanya naik. Yang sebelumnya 110 bisa 150 gitu ya. Yang 200 bisa 250.
CC. Itu motor ya. Ya, puji Tuhan, kita saat ini sedang mendengar, merenungkan dalam pengajaran, dalam guru kita, rabi kita, Tuhan kita, Tuhan ya, dan Allah kita Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal pencobaan. Pencobaan yang kali ini kita pelajari agak berbeda dari yang sebelumnya yang mungkin saudara belum dengar atau sudah dengar juga, puji Tuhan. Kita akan merenungkannya, kita akan belajar sejenak ya. Nah, ketika kita melihat konteks di dalam Yakobus ini, pertama saya akan ceritakan latar belakang dari kitab atau Injil dari surat Yakobus ini ya. Itu kalau kita lihat di dalam pasal 1-nya itu ya, 1 dikatakan bahwa pada situ, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Jadi ini adalah surat untuk orang-orang Israel yang diaspora. Diaspora itu berarti apa? Contoh diaspora nih, saya kasih contoh orang Jawa. Orang Jawa itu kan ada di Pulau Jawa itu. Nah, ini orang Jawanya merantau, berdiaspora, ada di mana-mana. Orang Batak juga begitu ya, harusnya ada di Sumatera, dia ada di mana-mana, bahkan di sampai luar negeri. Itu namanya yang diaspora. Jadi surat Yakobus ini diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Nah, surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang yang hidupnya lagi tidak baik-baik saja. Mereka dalam masalah, mereka dalam kondisi yang kurang baik ya begitu, sehingga ketika mereka tidak lagi di tempat mereka, berarti mereka akan bersentuhan dengan siapa? Dengan orang-orang non Yahudi. Ketika mereka tidak bersentuhan dengan orang-orang non-Yahudi, maka suka tidak suka mereka akan terpengaruh oleh apa? Pertama, budayanya, sosial masyarakatnya. Yang ketiga apa? Keyakinannya, belief system. Nah, surat Yakobus ini untuk didedikasikan kepada orang-orang Israel saat itu yang sudah percaya Yesus, supaya mereka mengerti esensinya dan tidak ikut-ikutan kepada keyakinan, kebudayaan yang ada di tempat mereka berada. Nah, saya mau tanya sekarang, ada cerita saudara ya, jadi warga ini orang tuanya kena kasus korupsi ya, lalu proses hukum mengeluarkan uang yang sedemikian rupa banyaknya, lolos, tidak terjerat, akhirnya tidak jadi dihukum. Setelah itu kemudian dia ada masalah politik dengan pimpinannya, dia tidak menjabat apa-apa. Lalu setelah itu anaknya atau anak pertamanya jatuh sakit permanen ya, sakit yang kata orang tuh non medis. Lalu anak yang kedua ini kena kasus lagi, kasus hukum yang tidak baik ya, artinya kenakalan remaja begitu. Lalu dia ditangkap dan dia berkata, anak ini, ya Tuhan, kenapa cobaan ini begitu bertubi-tubi kepada saya? Tuhan, apa salah dan dosa kami sehingga keluarga kami kok cobaannya enggak berhenti-berhenti? Pernah dengar kayak gini enggak? Halo, pernah dengar enggak? Atau kita sendiri yang begini enggak? Hah? Jadi paslah ayat ini saya, pas sekarang sudah, supaya kita tidak ngikut ke keyakinan lain, karena keyakinan lain konsepnya begitu. Kita terpengaruh oleh TV, sinetron ya kan, sinetron apa itu, dapat ajab kubur ke apa itu ya, macam-macam itu, sehingga kita terframing itu artinya kita terkonsep oleh secara tidak sadar, itulah yang kita terima. Nah, coba kita baca sekarang, nanti saya akan jelaskan ya kenapa begitu.
apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Tuhan itu tidak dapat dicobai ya, karena dia kudus, dia suci, sehingga begitu ada cobaan tidak mungkin masuk di dalam dirinya. Dan jelas lagi dikatakan bahwa Tuhan tidak mencobai. Tuhan tidak mencobai, Yakobus ini ya, bagus sih. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, sebenarnya Yakobus ini ingin menegaskan kembali kepada orang-orang Yahudi yang seperti kita alami juga itu, dikatakan apa di situ? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Artinya dosa, kalau dicoba itu tidak berdosa ya. Ketika dicoba itu kita melakukan satu tindakan, itu kan benih ya, benih pencobaan. Nah, ketika benih pencobaan itu kita mengikut prosesnya dan mengandung, akhirnya melahirkan dosa. Jadi kalau pencobaan itu datang, itu belum dosa. Tapi begitu kita merespon dengan negatif, baru menghasilkan dosa. Nah, dosa itu penyebabnya adalah kita sendiri. Bukan Tuhan, bukan juga iblis. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi itu adalah akibat dari dosa. Jadi begini saudara ya, kita akan lihat faktanya di dalam Alkitab. Saya harus mengharmonisasikannya. Jadi kita akan melihat di dalam mulai dari Ayub ya. Ayub itu bagaimana proses pencobaannya, ujiannya. Iblis yang mencobai dengan izin Tuhan. Yesus sendiri itu siapa yang mencobai? Waktu dia berpuasa 40 hari, iblis. Nah, inilah yang menjadi salah satu penjelasan bagi kita untuk clear, untuk jelas. Karena ada pertanyaan loh nanti yang akan muncul. Kita akan melihat dari awal kejadian, yaitu dalam kitab Kejadian juga, bagaimana ceritanya manusia pertama yang diciptakan serupa dengan gambar Allah ini jatuh di dalam dosa. Apa perintah Tuhan untuk apa? Dilarang makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk atau yang jahat. Tetapi mereka memakannya. Perhatikan di situ ada yang namanya ordo. Ordo itu adalah struktur, hierarki, urutan. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan, siapa yang pertama ditanyai? Siapa yang diminta pertanggungjawaban pertama kali? Adam. Lalu siapa yang kedua? Hawa. Yang ketiga siapa? Ular atau si setan. 3 yang diminta pertanggungjawaban. Siapa yang berbuat dosa? Siapa yang diperintahkan di situ untuk tidak boleh tadi, siapa yang dapat perintah? Adam. Tapi Adam memakan buah yang dilarang tadi. Nah, sekarang sifat dan karakter dari manusia inilah yang di Yakobus jelaskan. Pertama, ketika Adam ditanya oleh Tuhan, kan mereka sembunyi ya, apakah engkau memakan buah yang kularang itu? Kata Adam, perempuan yang engkau berikan padaku itu yang memberikannya kepadaku. Jadi Adam di sini siapa yang disalahkan oleh Adam? Bukan, coba lihat pertanyaannya. Buka di dalam Kejadian supaya jelas ya.
Ya, Kejadian 3 ya. Kejadian 3 ayat mulai dari 11 ya. Saya bacakan ya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, manusia itu maksudnya si Adam ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ayat 12 ya, pasal 3 ayat 12. Coba di situ dibaca baik-baik sekali lagi ya. Waktu Adam ditanya oleh Tuhan, siapa yang disalahkan? Hah? Tuhan. Kenapa kamu? Jadi penyebab Adam makan buah itu adalah siapa? Tuhan yang disalahkan. Kenapa coba baca situ. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan. Jadi Tuhan yang tempatkan. Kalau Tuhan nggak tempatkan, dia nggak makan. Jadi gara-gara Tuhan. Yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi Tuhan. Jadi kalau kita misalkan kena pencobaan, Tuhan, kenapa begitu berat derita yang kutanggung dalam hidupku? Tuhan yang salah, ya kan? Tuhan, kenapa saya tidak, mungkin saya tidak rajin ke gereja. Oh ampuni saya, Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber penyebab dari masalah kita. Nah, Adam juga berkata demikian, bahwa itu adalah Tuhan yang menaruh Hawa. Lalu Tuhan secara hierarki lagi bertanya kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, yaitu Hawa ya, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Jadi ular pun si perempuan tadi atau Hawa tadi tidak mau disalahkan kan? Jadi penyebab dia makan buah tadi siapa? Ular. Jadi yang salah ini adalah siapa? Tuhan dan setan. Jadi manusia itu tempat yang sangat bersih ya. Dia tidak bisa berbuat dosa. Yang berbuat dosa penyebabnya adalah setan dan Tuhan. Jadi manusia kok enak betul. Nah, itu maksud Tuhan. Maksud Yakobus. Jadi tetapi prinsipnya apa? Semuanya dihukum. Demikian juga kata Yakobus. Dosa itu adalah, atau pencobaan itu, ketika kita menerima cobaan itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Meskipun ada oknum-oknum yang tidak terlihat ini yang memicu kita, yang memprovokasi kita, yang membuat kita itu untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika kita menerima provokasi itu, siapa yang salah? Adalah tetap yang bertanggung jawab siapa? Lihat cara kerja Tuhan. Ketika manusia itu berbuat dosa, tetap untuk dihukum. Walaupun itu siapapun menjadi provokatornya. Misalkan dari saudara, misalkan siapa ya? Pak Manurung. Pak Manurung, tolong bacokkan orang itu. Ya kan? Pak Manurung bacok. Tangkap polisi. Kenapa kamu bacok? Saya disuruh Pak Danang. Siapa yang ditangkap? Pak Manurung. Dia tidak boleh menyalahkan saya. Kenapa mau? Saya pun dihukum Pak, karena saya menyuruh. Tapi masalahnya di zaman sekarang, setan itu sudah dihukum. Jahat atau tidak jahat dia tetap dihukum. Jadi kalau saudara minta sekarang, misalkan saudara itu melakukan terjadi pencobaan dan saudara jatuh dalam pencobaan tadi, saudara minta setan minta dihukum, lah memang sudah dihukum dia. Saudara yang tinggal mengikut adalah setan tadi, karena ingat ya, Tuhan menciptakan neraka bukan untuk manusia, tapi untuk setan. Dan ketika kita masuk neraka, kita memilih jalur kita sendiri mengikut setan.
kitab Yakobus tadi. Saudara-saudara sampai sini bisa mengerti saudara, bahwa kita jangan suka mencari kambing hitam ya, atau mencari pembenaran kenapa kita jatuh di dalam pencobaan. Sampai muncul waktu saya zaman kuliah dulu dari fakultas lain ya, ini kayak agama dan filsafat begitu, dia membuat namanya pledoi setan. Tahu pledoi nggak saudara? Kalau di dalam hukum itu namanya pembelaan akhir ketika jaksa menuntut, dia membela diri. Jadi nanti waktu hari penghakiman, hari kiamat nanti, si setan atau iblis ini punya yang namanya pembelaan, pledoi setan judulnya. Waktu itu saya datang untuk melihat presentasi dia. Kenapa setan membuat pledoi? Semacam anekdot juga ya, semacam sarkasme, semacam kayak menyinggung gitu tapi tidak terasa gitu ya. Dikatakan begini, Tuhan, saya dengan ini menyatakan banding dan merasa tidak bersalah. Karena setiap manusia berbuat dosa, yang menjadi kambing hitam adalah saya. Saya mencuri, ini gara-gara setan, ya kan? Saya melakukan dosa ini dosa itu semua gara-gara setan. Setanlah yang menyebabkan saya jatuh dalam dosa. Padahal saya sendiri tidak pernah membujuk mereka begitu ya. Jadi di dalam pledoi itu dikatakan bahwa setan tidak bersalah. Tapi itu kan hanya sarkasme kalau menurut saya. Sarkasme itu seperti singgungan-singgungan kecil ya. Artinya kalau kita tuh mau menyindir pemerintah zaman dulu kan biasanya akan hilang gitu ya jargonnya, sehingga dipakai komedi-komedi. Jadi itu pledoi seperti itu ya. Jadi mari saudara-saudara kita kembalikan kepada kitab Yakobus ini, bahwa kita ingatkan kembali bahwa ketika kita jatuh di dalam pencobaan itu bukan karena Tuhan atau setan, tapi karena kita sendiri. Mengapa itu muncul? Karena kita itu ada disebut dengan dosa warisan, dosa turun temurun. Karena nenek moyang kita Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, sehingga tabiat itulah yang harus kita lawan. Dalam Alkitab juga dikatakan bahwa manusia lama dan manusia baru. Manusia lama hendaklah disalibkan, dan Paulus juga berkata bahwa hidupku adalah Kristus. Jadi hendaklah dalam kita ada Kristus. Supaya apa saudara? Manusia lama ini tidak hidup terus, tidak berkuasa terhadap kita. Kalau saya contohkan di dalam konteks itu bahwa gini ya, ini manusia lama, ini manusia baru. Ini daging ya kan, sering dikatakan daging. Saya tidak buka lagi ayatnya ya supaya lebih cepat. Kata Rasul Paulus, ini daging. Kita jatuh dalam dosa karena kedagingan kita. Hendaklah kita hidup menurut, nah ya sudah paham berarti, menurut roh. Ketika kita hidup menurut roh, maka kita akan menang lawan pencobaan. Tapi kalau kita, daging kita itu hidup terus kuat, maka kita akan selalu kalah dengan pencobaan. Nah di situ dikatakan apa? Bahwa roh dan daging itu berseteru, berkelahi, perang sepanjang hayat kita. Di dalam diri kita, manusia lama kita ada, belum hilang, dan ini berperang terus. Makanya saya bilang dari awal-awal, kita sedang berperang, tapi kita nggak sadar. Nah kalau tidak, kita akan bahaya nih posisinya. Kalau kita banyak kasih makan daging, maka roh kalah. Kalau kita kasih makan roh, maka roh yang menang. Jadi kalau kita jatuh di dalam dosa, makanya kita balik. Biarlah daging itu kelaparan dan kehausan, rohnya yang kenyang supaya menang. Ini di dalam teks itu dikatakan bahwa seperti anjing, bukan teks itu mengatakan gitu ya, maksudnya mengambil cerita di dalam anjing hitam dan anjing putih. Anjing hitam adalah gambaran daging kita dan anjing putih adalah gambaran roh kita. Jadi
kalau anjing ini dari kecil atau sama-sama kita pelihara, yang anjing hitam kita kasih makan, kasih minum yang bergizi, sedangkan anjing putih tadi itu kita kasih makan jarang-jarang, maka begitu kita tempurkan dua anjing tadi ini, maka yang menang adalah anjing hitam. Sebaliknya kalau anjing putih kita kasih makan yang banyak, minum yang banyak, makanan yang bergizi, yang hitam itu jarang-jarang dikasih makan, maka ketika mereka berkelahi yang menang pasti yang putih. Demikian juga diri kita, kalau kita mau menang melawan pencobaan tadi, hendaklah kita hidup menurut roh. Yang kita kenyangin adalah rohnya. Nah, bagaimana hidup menurut roh? Bagaimana hidup menurut daging? Menurut daging itu begini saudara ya. Saya akan ambil contoh sekarang. Setiap hari kita main HP. Dari pagi sampai tutup mata. Kita cuma scroll hal-hal yang tidak baik. Atau kita melihat sinetron, kita melihat apapun. Di situ waktu kita tersita sekali. Dan kadang kita terpengaruh oleh ini. Di sini sesuatu yang tidak membawa kepada keilahian, sesuatu yang rohani, tetapi membuat kesenangan daging, mata kita, membuat hiburan buat kita. Sedangkan firman Tuhan, waktu berdoa kita, waktu merenungkan firman Tuhan, waktu kita melakukan perbuatan baik, itu sedikit sekali. Banyak didominasi oleh HP yang tiap hari begini. Kalau HP-nya baik sih nggak apa-apa yang ditonton ya, tentang renungan-renungan. Tapi kalau sebaliknya, hal-hal yang kurang baik, kita pegang terus HP ini, wajar nggak kita jatuh dalam pencobaan? Wajar. Oke, sekarang saya akan ambil logika. Di Aceh itu terjadi namanya tsunami, saudara. Itu pencobaan atau salah manusia sendiri. Di dalam dunia ilmu pengetahuan itu dijawab, itu kesalahan manusia. Kenapa? Coba, ada namanya hukum ya, aturan, saya lupa. Di dalam baris pantai itu 25 kilo, kalau saya nggak salah ya, itu tidak boleh ada pemukiman penduduk, namanya zona hijau. Supaya kan sekarang dari pantai abrasi ya, naik terus ya. Nah seharusnya undang-undang itu sudah ditulis bahwa tepi pantai itu 25 kilo ke darat itu harus jalur hijau. Artinya pohon-pohonan pantai seperti bakau, pinus dan sebagainya itu ada. Nah sekarang seandainya tsunami itu terjadi, bisa nggak dia melewati 25 kilo hutan tadi? Tidak bisa kan? Itu. Karena itu sudah gundul, ya disapu bersih saudara. Lalu yang disalahkan adalah, lalu di Samarinda itu banjir saudara. Di kotanya banjir. Lalu ketika rumahnya itu kena banjir, siapa yang disalahkan? Cobaan dari siapa? Padahal di kiri kanannya itu tambang yang terbuka, tambang ilegal. Yang kedua, itu kan rawa-rawa saudara. Rawa-rawa itu kan undang-undang sudah dibuat sebenarnya. Tapi manusia yang merosak dan menerobos aturan itu. Rawa-rawa itu adalah resapan air. Kalau maupun bikin rumah panggung supaya tetap bisa nyerap. Ini dipasang beton, lama-lama diuruk. Di mana resapan airnya? Sudah tidak ada lagi. Lalu apa ketika alam ini kan hukumnya sudah pasti. Karena Allah kita adalah Allah yang menciptakan keteraturan. Lalu ketika air tadi menghantam dan tidak ada ruang lagi di situ, di sana juga hutannya sudah ditebang kiri kanan di kota Samarinda tuh. Lalu hujan, terus banjir. Normal enggak saudara? Siapa yang salah? Nah ini yang saya katakan kepada waktu saya ngajar ke mahasiswa, ketika kalian pergi ke pedalaman di Kalimantan Timur, di hutan sana, yang masih jauh dari peradaban sekarang, ya nggak jauh lagi lah, sudah dekat. Kalau zaman sekarang nggak mungkin jauh ya, pasti terjangkau, tapi mungkin dengan komunikasi yang sudah tidak bisa terhubung lagi ya, terluar, terdalam dan tertinggal biasanya. Di sana ada namanya agama saudara, keyakinan yang sifatnya nenek moyang, ya nenek moyang, agama nenek moyang kan, percaya pohon, percaya alam gitu ya, percaya roh leluhur. Saya cuma pesan,
jangan sampai ketika saudara datang ke sana dan memberitakan kabar baik, kampung itu menjadi hancur gara-gara kabar baik saudara. Mereka bisa hidup dengan damai dengan agama mereka yang lama. Berarti ada yang salah dengan cara kamu berteologi. Kenapa saya bilang begitu? Mohon maaf saya bilang, ini saya katakan kepada semua agama, termasuk kalau saya ketemu orang. Kita datang di satu tempat yang sifatnya itu dinamis, menyembah leluhur ya. Perhatikan tempat penyembahan leluhur itu hutannya bagus gak? Alamnya bagus gak? Terjaga gak? Datang agama-agama kayak begini, hancur gak? Hancur. Ada yang salah berarti. Lalu kita hancur diajarkan untuk apa? Bahwa pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Mulai mereka tidak bisa panen, ya kan? Karena sudah banyak batu bara kiri kanannya. Sudah mulai banyak sawit, udah hancur-hancuran. Waktu sebelum datang agama-agama ini, mereka hidup dengan tenang. Tidak ada yang namanya bencana alam. Karena apa? Hutan masih bagus. Masuk ke hutan ada daging, ada sayur. Sekarang malah justru dari pihak-pihak luar datang untuk memberikan manage hutan itu bagaimana tidak rusak tapi bisa menghasilkan. Sehingga masyarakatnya disetting untuk hidup harian, bulanan, tahunan. Maksud saya adalah mereka percaya pohon ya. Sehingga pohon ini ada penunggunya. Mereka nggak mau tebang. Itu adalah satu surga bagi mereka gunung tertentu. Kalau nanti mereka mati, gunung ini akan menjadi surga mereka. Sehingga perusahaan mau tebang tidak boleh. Kenapa? Karena surga mereka di situ. Sehingga hutannya tetap terjaga karena angker tadi. Ya kita orang pendatang yang senang melihat hutan yang masih asli. Maksud saya begini saudara ya. Ternyata ketika kita berteologi, ketika keyakinan kita itu belum pas, itu justru kita menyumbang bukan hanya pencobaan itu datang pada diri kita sendiri, tapi bagi orang lain. Ini disebut dengan mandat budaya saudara ya. Jadi kita bukan hanya memberikan mandat Injil, tetapi mandat budaya. Kita sebagai orang Kristen harus memelihara alam ini. Karena Tuhan perintahkan untuk dikelola, untuk diusahakan, bukan untuk dihancurkan. Jadi kalau ada datang pencobaan-pencobaan itu datangnya dari keserakahan kita, yaitu manusia lama yang bercokol, yang itu dibiarkan hidup kuat, dan manusia roh kita yang tidak pernah dilatih, nggak pernah dikasih makan. Biasanya orang yang ciri-cirinya orang yang ogah-ogahan, orang yang kurang peduli, kurang gimana ya? Orang yang kurang sadar bahwa firman Tuhan itu penting. Ke gereja juga sekedarnya. Baca firman Tuhan sekedarnya. Karena bagi dia masih posisinya uang masih penting. Begitu dia mulai ada cobaan-cobaan datang tadi, baru kekalahan terjadi. Baru dia menyalahkan siapa? Endingnya Tuhan dan setan. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mau main judi saudara, main judi ya, saya contoh main judi. Di dalam pikiran kita itu iblis sudah menabur ya tentunya. Atau pikiran kita sendiri yang muncul. Ingat, waktu kamu main judi, kamu bisa kaya. Peluang untuk kamu kaya itu besar sekali. Tidak ada pertanyaan yang muncul. Kalau kamu judi, kamu miskin, kamu susah. Nggak ada itu pikiran itu saudara. Yang kedua, misalkan ya itu narkoba, sabu-sabu, saya anggap sabu-sabu. Kalau kamu pakai sabu-sabu, maka tubuhmu akan kuat. Kamu bisa bekerja 4 hari 4 malam tidak tidur. Uangmu banyak nanti. Belinya sekian tapi bisa untung sekian. Itu pikiran kita sendiri. Mungkin bisa juga diprovokasi oleh oknum. Oknum disebut dengan setan. Nah, coba kita balik sekarang. Pernah nggak kita berpikir ketika ada dalam cobaan? Ketika saya balik ya, kalau saya judi nanti uangnya habis. Nanti anak istri saya bagaimana? Kalau saya judi sekian, kalau kalah sekian. Wah,
bisa rusak saya. Yang kedua, kalau saya pakai sabu-sabu, saya ngeliat teman-teman saya kok malah hancur ya, bukan tambah sukses ya, malah menderita ya. Nah, dua pikiran itu saja sudah berbeda. Jadi saudara-saudara, saya akan bacakan ya di dalam ayat 14. Ini perhatikan cara kerja iblis. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saya katakan selalu iblis karena ini sudah terlalu kuat di dalam pikiran kita. Ya. Tetapi di dalam Yakobus itu diseret dipikat oleh keinginan kita sendiri. Tetapi saya percaya tetap ada oknum yang tidak suka dengan hidup kita yang lurus-lurus saja. Dia akan tetap menebarkan. Tetapi ingat, di dalam Yakobus itu ditegaskan kembali, dia tidak tandang aling-aling. Dia tidak sebutkan setan atau Tuhan, tapi itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita jatuh di dalam pencobaan, jangan salahkan setan lagi, jangan salahkan Tuhan lagi. Itu seperti kisah ribuan tahun yang lalu Adam dan Hawa dan iblis. Meskipun kita percaya di dalam alam roh, itu ada satu oknum yang tidak suka dengan kita. Tetapi mereka bisa apa? Mereka tidak berkuasa apa-apa, mereka hanya bisa ngomporin. Nah kalau ngompor-ngomporin saudara mau, ya itu pilihan saudara sendiri, sehingga itu menjadi tanggung jawab kita sendiri. Nah perhatikan aja, diseret dan dipikat olehnya. Jadi tetapi orang-orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret itu artinya begini saudara, ketika di hutan ada kita pasang satu jebakan hewan. Ketika dia sudah masuk jebakan itu, dia tidak bisa keluar lagi. Kalau dipikat olehnya itu perumpamanya seperti orang yang sedang mancing. Ya, kita pasang pancing, kita kasih cacing kan, cacingnya guit-guit gini kan. Kita kasih gini, baru ikannya lihat kok menarik sekali. Lalu dimakan. Ketika sudah dimakan oleh ikan tadi, itu diseret kemanapun dia akan ikut karena enggak sakit. Demikianlah orang, dikatakan bahwa tiap orang yang dicoba oleh keinginannya sendiri. Adakah saudara berbuat dosa, jatuh dalam dosa karena keinginan setan? Semua karena kita yang mengingininya. Sekarang kita kembali kepada diri kita masing-masing. Apa yang sering kita alami dalam hidup kita dalam pencobaan ini? Tiap kita berbeda-beda kasusnya. Ada yang mulai dari keluarga dulu ya, kita mulai dengan suami, dengan istri, atau dengan anak. Ingat ketika ini terjadi ada satu ordo mungkin yang gak beres. Kalau kita suami istri, kenapa ada sering ribut? Mungkin istri yang mengambil alih tanggung jawab laki-laki. Karena ordo di dalam Alkitab, laki-laki atau kepala rumah tangga adalah pemimpin. Ketika perempuan mulai mengambil alih itu, harusnya jadi penolong tapi mengambil jadi pemimpin. Dia mengetuai sekarang kepala rumah tangga itu. Dengan suaminya nggak bisa apa-apa lagi. Sehingga apa? Terjadi problem di situ. Mulai ada problem. Karena kita sendiri yang mengingini itu. Bagi perempuan ya, kalau saya, ini seandainya ya saudara, kalau saya menguasai rumah ini, saya kan kuasa, enak, saya bisa pegang uang, saya bisa mengatur. Lama-lama zona nyaman, akhirnya kebablasan. Demikian laki-laki, harusnya jadi penolong, bukan jadi penolong, tapi nggak tahu jadi apa, jadi ayam sayur ya saudara ya. Akhirnya apa? Bermasalah rumah tangga itu, karena kita tidak memberikan makanan roh kepada diri kita. Yang satu kasih makanan roh, satunya makan daging terus. Yang satu sudah benar, satu nggak benar, akhirnya marah juga gitu loh ya. Jadi kita ini kan bukan lagi dua, tapi satu, kalau saling menguatkan, saling mengingatkan. Dan ingat ya, saya katakan, orang Kristen itu jangan takut marah. Orang Kristen itu marah wajar saudara, tapi bukan marah-marah. Marah karena mendisiplinkan, marah karena melihat sesuatu yang salah,
marah karena ada satu kebenaran dan ketidakadilan yang ada diinjak-injak. Marah. Tapi marahmu jangan sampai matahari terbit, karena akan jadi penyakit kanker, saudara ya. Boleh marah. Kalau saudara ada sesuatu yang tidak baik, marah itu boleh. Tetapi jangan marah-marah. Marah itu menjadi kebiasaan. Begitu kita marah sama orang, Pak, bukannya agama itu kasih, Pak. Kasih gundulmu, bilang gitu ya. Karena ini kesalahan. Tuhan Yesus pun juga marah loh. Tapi tidak diambil hati gitu loh. Bukan marah karena membenci gitu loh. Dendam habis itu, bukan. Karena marahnya dengan kasih. Jangan sampai kita mau di framing ya. Orang Kristen kalau marah, loh katanya kasih, agama baik, kok marah? Enggak, marahlah. Selama marah kalian itu memang objektif ya, memang salah dan saudara tahu. Kalau itu mungkin anak saudara, kalau saya marah begini, artinya saudara memang yang mengukur ya, tes dan ukur. Jangan dimarahin terus, kalau dimarahin terus anak bisa berontak ya. Marah dalam kondisi tertentu. Terus kita akan masuk di dalam siapa lagi? Dalam zona pekerjaan. Dalam pekerjaan itu ada sistem yang tidak baik, saudara. Sistemnya sudah korup. Sistemnya sudah saling jilat-menjilat, saling fitnah-memfitnah. Kalau saudara masuk ke situ, saudara akan masuk juga ikutan. Kalau saudara paling benar di situ, saudara akan menjadi kambing hitam. Lama-lama saudara akan menjadi pemarah juga. Karena apa? Banyak dipitnah terus mungkin ya. Atau saudara dianggap orang paling suci karena saudara tidak mau ikut korupsi. Lebih baik saudara keluar dari sistemnya. Pekerjaannya jangan, sistemnya. Karena di setiap pekerjaan itu ada tempat basah dan tempat kering. Tempat basah itu banyak tantangannya, banyak tantangan mentalnya juga. Tempat kering tidak ada. Ingatlah kata Tuhan, cukupkan hidupmu dengan apa? Pakaian dan makanan. Kadang kita nggak cukupnya di situ. Keinginan kita kuat. Kita mau terjun dalam dunia basah tadi yang sifatnya itu sangat sikut menyikut, yang sistemnya harus ngambil duit untuk kaya. Saudara terjun ke situ, akhirnya saudara stres. Kalau saudara itu sudah lahir baru, saudara jadi kepikiran karena hati nuraninya selalu berontak. Roh di dalam dirimu dan kedagingan itu selalu kelahi, sehingga yang rusak siapa? Dirinya sendiri, sakit-sakitan kayak saya dulu. Jadi memang begitu saudara ya. Jadi perhatikan, kita yang sudah lahir baru, ada Roh Kudus dalam diri kita, dia adalah alarm bagi kita. Dia akan mengingatkan kita terus, dia akan teriak terus, dia akan selalu kasih tahu ke kita. Tetapi ketika kita mulai tidak mau mendengarkannya, akan terjadi yang namanya perang saudara dalam diri kita sendiri, perang batin kita. Sekarang sekali lagi koreksi kita masing-masing. Kalau saya saudara, tipsnya adalah, caranya adalah, tiap diri kita itu punya kelemahan masing-masing. Tiap diri kita punya pencobaan masing-masing. Setiap dari kita kenali di mana saya sering jatuh dalam dosa ini. Saya sering jatuh di dalam pencobaan ini. Kenali. Kalau saya misalkan ada gudang sabu-sabu, saya tiba-tiba masuk begitu, bagi saya itu bukan godaan. Begitu saya masuk gudang sabu-sabu, saya biasa saja. Saya tidak akan ngiler lihatnya. Bagi saya, tapi mohon maaf bagi orang yang sudah genetiknya, mungkin karena keturunan juga ya, atau mereka yang lemah terhadap obat-obatan tadi, yang pernah mungkin sudah bertobat pakai sabu-sabu, sudah enggak lagi misalnya begitu, dia terjebak di dalam gudang sabu-sabu. Kira-kira perjuangan berat enggak dia? Perjuangannya berat enggak saudara? Berat. Bagi saya sih, karena saya enggak suka sabu-sabu, bagi saya ya enggak apa-apa, biasa aja, tidur aja tanpa beban. Tapi bagi mereka yang lemah untuk ini, ketika terjebak ya cepat lari. Tiap kita punya kelemahan masing-masing. Kalau kita lemahnya di judi, saudara, kalau lihat teman judi ada kelompoknya, gimana? Aku masih terseret enggak?
terpikat enggak? Kalau masih terpikat, jangan. Lebih baik saudara keluar dari kelompok itu. Lebih baik saudara nggak punya teman daripada saudara harus jatuh terus dalam pencobaan. Bagi saya yang tidak suka judi misalkan begitu, ya saya duduk orang judi ya ikut aja nimbrung ke situ. Disuruh main nggak bisa. Saya punya nih 100.000 kalau mau mainkan, mereka mainkan saja. Saya tak tiduran. Kemungkinan hanya itu. Setelah pulang pun pulang. Tidak ada beban untuk terikat ya, teradiksi, tercandu oleh nanti besok judi lagi. Saya enggak begitu saudara. Tapi tiap orang punya kelemahan masing-masing. Ada orang yang enggak suka korupsi saudara. Dia anti korupsi. Walaupun di tempat yang korupsi dia akan marah, dia enggak suka. Tapi bagi orang yang sudah dari bentukannya sudah matre ya, sudah ingin kaya, begitu posisi begitu, dia akan senang. Tapi ketika dia orang lahir baru, Tuhan akan ingatkan terus keluar dari zona itu. Nah, maksud saya adalah kita punya kelemahan masing-masing. Mungkin ibu-ibu suka apa? Ngomel. Kalau ngomel itu kita perhatikan ya ngomelnya apa dulu ya. Ngomelnya karena stres, karena ada tekanan tertentu atau karena apa? Kita yang harus tahu ya, kita koreksi diri. Betul kata anakku, aku nih ngomel terus ya. Coba aku kontrol hari ini. Oh iya ngomel 1. Kita sadar ya. Nah itu kesadaran muncul sudah, bagus. Ngomel lagi 2, iya ngomel ya. Tak pikir-pikir, konsultasi, doakan. Ingat, ketika hanya gini, ada pepatah mengatakan orang Kristen itu pasti dicobai. Kalau enggak dicobai bukan orang Kristen. Ya. Jadi saya tutup demikian dengan cerita Ayub sedikit saja. Bahwa Ayub itu dicobai oleh iblis karena diizinkan oleh Allah. Bukan berarti Tuhan tidak maha tahu bahwa Ayub itu adalah orang yang tahan uji. Bagi Tuhan, Tuhan semua tahu. Tetapi bagi Ayub dia tidak tahu dan dia harus dibuktikan. Demikian juga dengan kita. Kita akan umur hidup kita akan mengalami ujian dan pencobaan. Tetapi kita nggak tahu apakah kita orang Kristen sejati, apakah kita anak-anak Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan aturan yang Tuhan sudah sediakan, sehingga kita menjadi pemenang. Bagi Tuhan, Tuhan sudah tahu. Jadi ingat, penyebab dari segala sesuatu bukan Tuhan dan bukan iblis, tapi itu murni dari kita sendiri yang menekan tombol tadi. Kalaupun ada, di dalam konteks ayat lain pun ada mengatakan, dia hanya sebagai provokator. Semacam saya dengan Pak Manurung tadi, Pak bacok dia Pak. Bapak takut ya? Bacok Pak, kalau saya sudah bacok tuh Pak. Kau bilang aku takut? Takut Bapak itu. Aku ini premang dulu. Coba kalau bacok berani, kalau enggak berarti penakut. Nanti saya cerita sama orang-orang. Oh kamu lihat saya bacok dia. Bacok, ya kan? Saya yang provokasi, termakan. Nah karena tidak rendah hati dan lembut hatinya. Karena rohnya tidak dikasih makan. Demikian firman Tuhan hari ini. Yakobus mengingatkan kita untuk bahwa pencobaan itu dari kita sendiri. Mari belajar introspeksi diri, di mana kesalahan tadi, kesadaran kita sendiri yang memperbaiki, supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak Gembala boleh tutup dalam doa. Saudara mari kita berdoa ya. Biar Bapak Gembala yang mendoakan kita supaya firman ini menjadi rema bagi kita semuanya.
Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa apabila kami pelajari tentang hal pencobaan, Engkau yang sudah menjelaskan lewat kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus yang berkarya di dalam hati dan pikiran dan hidup ini, supaya kami sadar bahwa pencobaan itu bukan datang dari Allah, tetapi pencobaan itu oleh karena keinginan daging sendiri manusia yang berlawanan dengan roh yang ada di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang menerangkan lebih jauh lagi dalam pengertian pemahaman kami tentang kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat menjalani kehidupan nyata, menghadapi tantangan hidup, dan selalu berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang memberi kami selalu kemenangan di dalam menghadapi setiap cobaan-cobaan yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu pada anak yang sudah menjadi saluran berkat. Pakailah lebih dia dalam pelayanan, tambah-tambahkan dia kuasa, hikmat, dan urapan-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu, sehingga dia boleh melayani dengan kuasa-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri, kekuatan ekstra yang dari Tuhan, dia boleh melakukan kehidupan nyata dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga yang ada semua, biarlah keluarga ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Semua kami yang hadir di rumah-Mu ini sudah diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Diberkati Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ya kiranya kita terus berjaga-jaga ya, karena roh memang penurut, daging itu lemah. Jadi kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan Tuhan memberikan kita penjagaan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan yang kita alami saat ini. Supaya kita terus setia di hadapan Tuhan, bukan malah menyalahkan Tuhan, tapi kita terus mendekat erat dalam hadirat Tuhan. Ya. Mari kita siapkan persembahan kita pada siang hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih Yesus, masih ada firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Dan Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan Tuhan, kiranya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amen. Dan Tuhan juga memberkati persembahan yang akan dikelola gereja Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami memberikan persembahan dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita tetap satu. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dialah Raja segala raja.
kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya. Yesus Tuhan, Dialah Raja, segala raja, haleluya. 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 Bukan Alusia ya. Mungkin orang Batak sudah nggak asing dengan lagu ini ya. Maragam-ragam doang gosita-sita di hitam manusia. Iya. Ya. Untuk pengumuman pada siang hari ini, untuk ibadah selama 1 minggu ke depan, ibadah kenaikan Kristus pada hari Kamis tanggal 9 bulan Mei, pimpin pujian Ibu Etna, firman Tuhan Bapak Gembala, pemain keyboard Bapak Stanley, petugas LCD Saudari Louis. Untuk ibadah hari Jumat, pimpin pujian Ibu Siombing, renungan Ibu Gembala, tempat di gereja ini ibadah doa puasa. Dan untuk ibadah hari Minggu, pimpin pujian Ibu Ria, firman Tuhan Bapak Wesley, pemain keyboard Saudari Abigail, sekolah minggu saya sendiri, petugas LCD Saudari Louis. Kita tidak ada kakak ayah karena hari Kamis kita sudah ibadah kenaikan Yesus Kristus. Dan ada tambahan pengumuman untuk kaum muda. Kemarin tanggalnya berubah ya, dari tanggal 20 sampai 22 Juni di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Acaranya di Inhutani Balikpapan. Untuk pendaftarannya di gelombang 1 sebesar 150.000, itu dari tanggal 5 hari ini sampai tanggal 19. Jadi masih ada 2 minggu. Untuk gelombang kedua itu biayanya 175.000 dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 2 Juni. Dan untuk on the spot atau pendaftaran di tempat itu biayanya 200.000. Jadi untuk pemuda youth yang ada di tempat ini, kalau bisa ikut di gelombang 1 ya, supaya pendaftarannya 150. Nanti kan ada subsidi dari gereja 50.000, jadi yang mau ikut bayar 100. Untuk link pendaftarannya ada di sini, jadi bisa scan barcode. Di sini nanti saya juga akan kirimkan di grup GSJ Batu Ampar. Dan untuk surat pemberitahuan buat acara tersebut dari panitia memberikan surat untuk hamba-hamba Tuhan di wilayah 6 dan 7 termasuk dari gereja kita juga, supaya memberikan sumbangan ya 250.000 dari setiap masing-masing gereja. Untuk proposalnya ada di belakang sini. Ya, itu aja. Ada tambahan pengumuman, atau kalau yang tidak bisa daftar nanti bisa hubungi saya. Nanti biar saya yang daftarkan. Jadi nanti uangnya juga saya yang akan tambahin langsung gitu. Jadi kasih uang ke saya, namanya siapa? Kalau bisa si Hol, Rewan, siapa lagi ya? Jolin sama Abigail nanti ya, Abigail, supaya anak-anak muda di tempat ini juga maju dan bergaul dengan wilayah 6 dan 7, karena kita sampai ke Batu Kajang. Masa dari seberang aja yang dari Batu Kajang, dari wilayah 7 semangat untuk datang di sini, kita yang di gereja lokal tidak ikut berpartisipasi ya. Mereka sudah keluar biaya pendaftaran sama keluar biaya transportasi juga. Jadi ya kita yang di sini
kita diberkati lebih dekat di Kilo 10 di Muhajidin ke apa itu ya, masuk terus sana. Nanti untuk transportasinya, titik poin penjemputan nanti akan diinfokan lebih lanjut kalau kita sudah mendaftar. Nanti kalau mau mendaftar diinfokan saja nama dan ukuran baju, ukuran kaos, karena kita dapat kaos untuk dipakai di acara KKR. Jadi acaranya ada KKR, outbound, pensi, dan workshop. Ini workshop dari Cialpa. Jadi kita ada pembicara dari Cialpa yang di Jogja ya, kalau nggak salah dari Jogja. Ya itu aja. Ada tambahan pengumuman? Kalau tidak ada, mari kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau katakan, tak usah aku takut, Allah besertaku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku sedih, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, amin, melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Sungguh besar berkat yang berlimpah karena Engkau El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu karena kami sudah merasakan kuasa kehadiranmu, berkatmu yang luar biasa yang kami rasakan di dalam kami boleh datang memuji dan membesarkan namamu. Istimewa sudah diberikan pelajaran tentang kebenaran firman-Mu Tuhan
yang mengajarkan kami supaya kami sadar dalam hidup ini untuk kami boleh berjuang mempertahankan keselamatan daripadamu dengan tidak harus terbujuk dan terikat oleh kedagingan kami manusia yang melawan roh yang ada di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan selalu berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami semua yang hadir bersyukur kepada Tuhan bahwa bagi yang hadir yang mengalami gangguan sakit seperti Ibu Panjaitan, percaya hanya oleh kuasa Tuhan yang memberikan dia kembali kekuatan baru, kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga dia yakin percaya apa yang dia sudah alami itulah keadaan yang terjadi, tetapi dia bersyukur karena Tuhan memberi dia kesempatan lagi untuk boleh menikmati hidup, dan percaya pasti proses penyembuhan terus terjadi di dalam nama Yesus, sehingga apa yang diberikan oleh dokter ya supaya dia mau menaatinya dan bersyukur, semua itu karena cara Tuhan yang memberi pemulihan bagi Ibu Panjaitan. Demikian juga bagi ibu yang lain semuanya, kami percaya Tuhan selalu memampukan, memberikan selalu kesehatan yang sempurna bagi Ibu Manurung, Ibu Siombing, Ibu Endang, dan juga Ibu Melda, begitu dengan Etna yang ada. Percaya semuanya bersyukur kepada Tuhan, sebab selalu Tuhan membuat selalu kemampuan, kekuatan, kesehatan yang beri di dalam kehidupan. Begitu semua bapak-bapak yang ada, semuanya percaya Tuhan selalu mampukan untuk kami boleh melihat bagaimana Tuhan selalu memberkati dengan kesehatan yang sempurna semua yang hadir, kaum muda, remaja, dan anak-anak. Kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Tuhan berkati juga anak-anak yang masih akan ujian nanti. Tuhan berkati bagi mereka ya, supaya mereka diberikan kepintaran, hikmat, akal budi yang dari Tuhan. Mereka boleh belajar dan lakukan itu pada waktu ujian atau ulangan yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya semuanya Tuhan kami serahkan saja ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa buat program dari kaum muda remaja dengan akan mengadakan youth camp. Kami percaya Tuhan mendahului dengan kuasa-Mu supaya Tuhan memberkati akan program ini, baik panitia yang sudah bekerja. Tuhan berkati mereka supaya mereka diberikan hati yang sukacita dan kerjasama yang baik, dan semua apa yang mereka rencanakan Tuhan Engkau memberkati juga. Engkau mencukupi dalam segala kebutuhan dana yang diperlukan untuk kegiatan yang ada. Tuhan memberkati juga bagi kaum muda remaja supaya semuanya boleh mengikuti akan acara ini tepat waktu, dan Tuhanlah yang mencukupi dalam segala kebutuhan yang diperlukan. Pemeliharaan Tuhan juga yang menjadi bagian semua supaya dalam keadaan sehat-sehat sampai boleh mengikuti dengan berkat dari Tuhan. Terima kasih, kami serahkan saja ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati semua yang sudah diberkati dengan pekerjaan yang ada, yang membawa persembahan persepuluhannya. Tuhan berkati dalam segala usaha dan pekerjaan yang mereka jalani.
Biar mereka selalu bersyukur kepada Tuhan yang memberikan pekerjaan, berikan mereka hikmat yang dari Tuhan untuk jalani semua, dan berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Di mana mereka pergi bekerja, di jalan-jalan yang mereka lewati selalu dalam lindungan Tuhan, sehingga mereka boleh pulang pergi dengan selamat dalam jalankan semuanya. Puji namamu, terima kasih bagi saudara-saudara yang tidak sempat hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Apakah mereka mengalami kesakitan, ya percaya Roh Kudus yang bekerja dan memberi jaman tangan-Mu. Bagi mereka yang seperti malas untuk datang, Roh Kudus ingatkan mereka di dalam nama Yesus, supaya mereka boleh semangat lagi datang beribadah. Bagi keluarga-keluarga yang ada, terus kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga bagi keluarga Ibu Eka bersama anak-anaknya. Tuhan buka jalan supaya mereka boleh mendapatkan tempat rumah di sekitar Batu Ampar ini, supaya mereka boleh lebih lagi bersedia untuk datang beribadah. Bagi keluarga Gigi dan Ceris juga, Roh Kudus yang berkarya supaya mereka ada tindakan iman untuk datang bersama-sama bersekutu, Tuhan muji, memuliakan Tuhan, maka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena kami yakin percaya untuk jalani sepanjang bulan Mei ini. Biarlah Tuhan mendahului dengan kuasa-Mu setiap kehidupan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dalam segala rencana-rencana hidup ke depan. Percaya Tuhan yang selalu memberkati semua apa yang dapat dikerjakan, apa yang direncanakan, apa yang dilakukan, benar-benar dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Maka Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dengan pemerintah yang ada, supaya mereka Tuhan berkati dalam program untuk IKN yang ada sampai boleh diselesaikan dengan pembangunan yang ada dengan pertolongan Tuhan. Bagi semua mereka yang bekerja, semuanya dalam perlindungan kuasa Tuhan, sehingga mereka dapat mengerjakan semua pekerjaan dengan campur tangan Tuhan. Puji namamu Tuhan, berkati juga kota Balikpapan dengan pemerintah yang ada, supaya pemerintah ya Pak Wali boleh mengatur akan pemerintah atau yang ada di kota Balikpapan ini, karena kota Balikpapan menjadi pintu gerbang untuk pendatang-pendatang yang ada untuk ke IKN. Semuanya Tuhan, biarlah kami boleh merasakan keamanan, damai, sejahtera tinggal di kota Balikpapan, dan Tuhan memberikan semua damai sejahtera bagi khusus umat Tuhan yang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami hanya serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami, yang sudah melayani. Tuhan berkati semua dalam pelayanan, dan kami semua jemaat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami hanya serahkan saja kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang mendahului dengan kuasa-Mu buat sepanjang minggu berjalan ini, sampai pada hari Kamis untuk kami beribadah, memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Shalom.